إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Halim Al-Badawi hafizahullah ta'ala, dan melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Buyut atau kitab jual beli sampai pada pembahasan yaitu kambing dan unta yang tersesat, termasuk di antara hewan yang hilang tersesat. Bagaimanakah sikap kita di dalam masalah ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas kalau unta yang hilang itu dibiarkan karena dia bisa mencari makanan sendiri, dia bisa mandiri, maka jangan diambil. Adapun berbeda dengan kambing dan unta yang tersesat. Ya, kita baca penjelasan Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang menemukan kambing, maka hendaklah ia mengambilnya dan mengumumkannya. Jika pemiliknya mengakuinya, maka dikembalikan kepadanya. Kalau tidak, maka ia boleh memilikinya. Ini kambing dan sejenisnya, ya, hewan-hewan yang seperti kambing. Dan barang siapa yang menemukan unta, tidak halal baginya untuk mengambilnya, karena unta tidak dikhawatirkan atasnya. Jadi kalau kambing itu boleh untuk diambil, misalkan ada kambing lepas, kita pegang talinya, tetapi harus kita umumkan. Diambil itu untuk disimpankan, untuk dirawat, nanti diumumkan. Kalau ada pemiliknya, maka kita serahkan. Tapi kalau tidak, maka boleh kita memilikinya. Tapi kalau unta yang hilang, maka tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita tangkap, karena unta itu bisa mandiri. Ya, unta itu bisa mencari makan sendiri dan tidak perlu dikhawatirkan keselamatannya. Beda dengan kambing. Apalagi kalau berada di alam bebas, ya, kambing ini bisa menjadi mangsa dari binatang buas. Dia tidak bisa menjaga keselamatan dirinya. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu yang berkata, datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya kepadanya tentang apa yang ia temukan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arifha sanatan, summa arif ifasaha wa wika'aha, fa in jaa ahadun yukhbiruka biha wa illa fastanfaqaha."
ikutilah apa yang kau temukan tersebut. Dan ini adalah barang ruhqah. Lanjutan hadisnya, orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau ada kambing yang tersesat, kalau kambing gimana? Beliau jawab, itu milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala. Ya, itu milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala. Perhatikan di sini, kambing yang tersesat, maka ada 3 kemungkinan. Kau ambil, kau temukan, lalu kau simpan dan kau umumkan, yang nanti kalau ternyata pemiliknya tidak datang, itu akan menjadi miliknya. Yang kedua, kau ambil, kau umumkan, lalu pemiliknya datang dan itu akan kembali kepada pemiliknya. Kemungkinan yang ketiga, tidak kau ambil dan tidak ditemukan pemiliknya, maka ia akan dimangsa oleh serigala. Ya. Jadi terserah kamu mau ambil kemungkinan yang pertama dan kedua atau kau biarkan. Contoh, kita tidak mau terbebani dengan merawat kambing. Ya. Dan ini hal yang manusiawi, apalagi di zaman kita. Di daerah kita tiba-tiba ada kambing lepas di depan rumah kita, diambil nggak? Diambil nggak? Enggak. Ya, kambing siapa gitu? Biarkan aja, nggak masalah, tidak ada kewajiban. Tapi kalau kita ambil, maka ada beban tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Apa? Umumkan. Ditambah lagi ini hewan harus dirawat. Artinya kalau kita ambil, kita tangkap, kita masukkan rumah, sembari kita umumkan, ternyata kambing ini kelaparan, kita tidak bisa merawat mati. Pemiliknya datang minta ganti rugi, kita harus nanggung. Ya. Oleh karena itu, kambing ini akan menjadi pemilik, apakah jadi milik kita atau milik pemiliknya atau milik serigala. Nah, kalau di zaman sekarang, misalkan nih, di zaman sekarang di kawasan wilayah kita mungkin bukan serigala yang memangsa, tapi siapa? Ya mungkin maling. Ya, itu maling. Jadi kambing yang lepas itu bisa jadi milik kita atau milik pemilik aslinya atau diambil oleh orang lain, dan itu bukan tanggung jawab kita. Ya. Nah, lalu orang ini bertanya lagi, bagaimana dengan unta? Ya, bagaimana dengan unta yang tersesat? Maka wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah dan bersabda, apa hubungannya denganmu? Ya, mengapa kau begitu peduli dengan unta? Kenapa? Karena ia membawa sesuatu dan kantong airnya. Ia bisa datang ke tempat air dan memakan tumbuhan. Kalau unta jangan khawatir, biarkan dengan kau ambil. Ia menunjukkan kalau unta itu dia kalaupun tidak ditemukan oleh pemiliknya, dia insya Allah bisa menjaga diri, bisa mencari makan sendiri, dan juga bisa menjaga diri dari musuh. Ya. Dia tidak perlu dilayani dengan dicarikan air, dicarikan makanan, digembalakan, tidak perlu. Dia bisa cari makanan sendiri dan bisa menyimpan air minum sendiri. Kesimpulannya, kalau unta tidak boleh diambil.
tidak boleh ditangkap. Ya. Kalau kambing boleh, tapi tanggung jawab, jangan ditelantarkan. Wallahu a'lam. Kemudian hukum menemukan makanan dan sesuatu yang remeh. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Luqatah atau barang temuan yang kita bahas secara asal itu barang berharga. Dan di awal pembahasan itu barang benda mati ya yang kita temukan. Maka wajib untuk kita umumkan selama setahun sembari kita jaga. Demikianlah dengan apa kambing tadi ya, hewan kambing. Kalau kita ambil, kita tangkap, maka kita bertanggung jawab untuk mengumumkan dan merawat. Karena ini benda hidup, makhluk hidup, benda mati. Nah, tapi kalau barang temuan itu barang yang remeh, apalagi makan, bagaimana? Maka barang siapa yang menemukan makanan di jalan, maka ia boleh memakannya. Dan barang siapa yang menemukan sesuatu yang remeh, tidak berharga, tidak menarik, maka ia boleh mengambil dan memilikinya. Maksudnya bagaimana? Ya tanpa harus diumumkan. Nah sekarang apa kriteria barang remeh? Ini yang menjadi perdebatan. Ya, bagi saya itu barang remeh, bagi orang lain itu berharga. Maka ini mungkin bisa diperdebatkan dan bisa diperselisihkan. Contoh, ya, contoh ada sandal hilang atau sandal jatuh di jalan misalnya, sandal jepit kata-kata. Bagi kita waktu barang remeh langsung ambil saja misalnya. Jadi ada orang naik motor terus bawa sandal jepit ditaruh kresek, pas segelongan nggak sadar kreseknya jatuh, kita temukan, kita buka, iya sandal jepit, gitu ya. Bagi kita mungkin itu nggak berharga, nggak dicari kita sampai. Tapi bagi pemiliknya mungkin berharga. Nah ini gimana? Wallahu a'lam. Ini yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan ya. Jadi menentukan barang remeh atau tidak ini cukup sulit ya, cukup sulit. Ada tuh kalau makanan, nah makanan beda. Makanan sebaik apapun, selezat apapun, kalau misalkan pemiliknya itu kehilangan, jatuh katakan, bawa makanan ditaruh kresek jatuh di tengah jalan, maka pemiliknya pasti, kalau memang makanan itu makanan yang betul-betul dia ingin, dia akan kembali dalam artian mencari atau di mana ini, misalnya ya. Tapi itu gak akan lama, gak akan mungkin ditunggu sampai sebulan dia nyari makanan. Contoh makanan yang cepat basi, ya, beli rujak jatuh. Paling kalaupun nyari 10 menit, 15 menit nyari di jalur dia lewat tadi gak ketemu, ya sudah, gak akan mungkin dia tanya siapa yang menemukan rujak saya selama sepekan gitu. Ya kan udah basi. Ya oleh karena itu kalau nemu makanan jatuh di jalan, maka dia boleh langsung mengambil dan memakannya. Meskipun Allah alam shawab, mungkin ya kalau saya pribadi mungkin bisa ditunggu sebentar. Ini kira-kira ada nggak yang mencari makanan ini tidak bertahan lama. Orang kalau sadar makanannya jatuh pasti kembali kalau dia menginginkannya. Tapi kalau sudah 1 jam, maka ada orang yang nyari, berarti kayaknya diikhlas.
Nah, dalilnya apa dalilnya? Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebiji kurma di jalan. Bukan satu kerdus ya. Satu biji kurma di jalan. Lalu dia bersabda, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Seandainya aku tidak khawatir ini dari harta sedekah, maka aku akan memakannya. Perhatikan di sini. Nabi SAW tidak mau memakan kurma yang jatuh di jalan, bukan karena itu barang temuan, bukan karena itu barang yang harus diumumkan, tapi karena beliau khawatir itu harta sedekah dan keluarga Nabi SAW tidak halal memakan harta sedekah, zakat, ya, sedekah itu tak boleh. Keluarga Nabi SAW tidak boleh memakan harta sedekah. Ya, maka dari itu Nabi tidak makan, ya karena itu. Seandainya beliau tahu itu bukan harta sedekah, maka beliau akan makan. Nah sekarang padahal itu bukan milik beliau. Ya, kenapa kok tadi bukan jawabannya? Ini barang remeh. Ini barang remeh. Kurma cuma satu biji, insya Allah nggak akan ada yang nyari. Ya, maka dari itu bisa kita kiaskan kepada makanan-makanan remeh lainnya. Ya, kecuali makanan yang memang itu bernilai, seperti kurma satu kardus jatuh. Nah ini bisa kita umumkan, ditambah lagi kurma itu makanan tahan lama, dia bisa disimpan berbulan-bulan. Ya, dan sekali lagi cukup sulit menentukan remeh tidaknya sesuatu. Contoh yang remeh pula, misalkan ada orang naik kendaraan kemudian bawa air mineral kemasan jatuh. Boleh nggak kita langsung minum kalau menemukan air mineral kemasan, entah itu gelasan atau botolan 500 gram, 500 mili misalnya, yang bisa kita bawa kemana-mana, ya, ditaruh di motornya jatuh. Boleh nggak kita lakukan langsung minum? Boleh, karena ini barang remeh. Tapi beda kalau air itu berada di dalam tumbler, tumblernya jatuh, isinya cuma air putih. Boleh kita minum, tapi tumblernya diumumkan. Ya, karena itu termasuk barang berharga secara umum. Ya. Nah, jadi kalau itu air mineral kemasan yang botol plastik yang dijual di mana-mana, maka Allah alam, ini insya Allah kita sepakat barang remeh. Artinya orang kalau jatuh botol air mineralnya jatuh, dia bisa beli lagi, bisa cari lagi, gitu ya. Maka boleh kita langsung meminumnya jika kita menemukan di jalan. Baik. Jadi kesimpulannya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, bedakan antara harta berharga dan harta remeh. Kalau harta berharga maka wajib kita simpan dan jaga dan diumumkan selama setahun. Kalau tidak ada pemiliknya yang datang, baru kita boleh memanfaatkannya. Tapi kalau barang remeh tidak berharga, contohnya makanan dan minuman, ya, maka wallahu a'lam bishawab, boleh kita makan saat kita temukan tanpa harus diumumkan.
Baik, berikutnya luqatah di tanah haram. Barang yang ditemukan di tanah haram, tanah suci di Mekah dan Madinah. Adapun luqatah, barang hilang di tanah haram, maka tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan selamanya. Perhatikan, kalau kita mau ambil, maka kita harus menanggung beban mengumumkan selamanya, bukan lama, selamanya. Dan tidak boleh memilikinya setelah 1 tahun seperti yang lain. Jadi kita harus mengumumkan terus. Dalam artian tidak boleh kita miliki dan manfaatkan. Kalau kita putuskan untuk mengambilnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha harrama Makkah wa lam tahilla li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di." Sesungguhnya Allah mengharamkan kota Mekah, maka tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal bagi seorang pun setelahku. Wa inna ma uhillat li sa'atun minan nahar, dan dihalalkan bagiku kota Mekah itu yaitu sesaat di waktu siang. Saat kota Mekah halal untuk berperang saat itu saja. Tapi secara asal tidak boleh berperang di tanah suci kota Mekah, haram menumpahkan darah. Ya, namun dihalalkan hanya sesaat. La yuhtala falaha, tidak boleh dicabut rumputnya. Wala yuqatu syajaruha, tidak boleh ditebang pohonnya. Wala yunaffaru sayduha, tidak boleh dikejar hewan buruannya. Wala tultaqatu luqatuha, dan tidak boleh diambil barang temuannya illa limu'arrifin, kecuali untuk diumumkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini konsekuensi dari tanah suci, atau ini ada di tanah suci, ya, yang menjadikan tanah itu suci, yang menjadikan Mekah dan Madinah itu suci atau haram, ya. Dan suci dan haram ini memiliki keterkaitan. Ya, suci, maka di dalam tanah suci ya, karena memang tanah ini diistimewakan, dijaga kesuciannya. Dengan cara apa? Diharamkan berbagai perkara yang kalau dilakukan di tanah luar dari selain tanah suci itu boleh. Jadi dijaga kesuciannya dengan apa? Diharamkan beberapa perkara. Apa saja? Haram menumpahkan darah. Dengan itu tanah itu menjadi suci. Ya, haram mencabut ranting-rantingnya, haram menebang pohon-pohonnya, haram memotong, mencabut yaitu ilalang-ilalangnya, rumput-rumputannya, haram untuk berburu, haram untuk memiliki barang temuan. Ini diantara ada di tanah suci, tanah haram. Karena diharamkan beberapa perkara di sana, maka yang menjadi tanah suci. Nah, di antaranya adalah wala tultaqatu luqatuha. Ini yang menjadi poin pembahasan. Tidak boleh barang temuannya itu diambil illa kecuali limu'arrifin, mau diumumkan. Nah, sekarang mampukah kita mengumumkan selama-lamanya? Apalagi kita bukan penduduk sana, apalagi kita terkendala dengan komunikasi, ya. Maka kalaupun kita menemukan barang, kalau tidak bisa mengumumkan langsung, kita serahkan kepada pihak yang berwenang, ya. Kalau di bandara itu ada
ya tanggung jawab untuk menyerahkan kepada dia yang munafik, dibiarkan saja. Loh, kalau dibiarkan kan diambil orang, itu urusannya. Berarti dia tidak tahu ada di tanah suci. Ya. Dan tanah suci tidak otomatis menjadikan penghuninya suci, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Innal ardal muqaddasata la tuqaddisu ahlaha." Sesungguhnya tanah yang suci tidak otomatis menjadikan penduduknya suci. Ya. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman nanti, ketika datang Dajjal, maka kota Madinah akan dibuat gempa oleh Allah SWT. Selama ini tidak pernah gempa, tapi suatu ketika akan dibuat gempa. Yang dengan gempa itu keluarlah orang-orang munafik dari kota Madinah. Baru kota Madinah steril dari orang-orang munafik. Berarti menunjukkan masih ada saat ini orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak saleh. Ya, maka dari itu kalau kita melihat barang temuan di tanah suci, maka saran saya dibiarkan. Yang pertama itu bukan milik kita, itu yang pertama. Jadi kita tidak dirugikan kalau tidak ambil benda itu bukan benda kita, bukan benda. Yang kedua, ya, tidak halal bagi kita selamanya. Beda dengan barang temuan di luar tanah suci. Ada potensi kita jadi pemiliknya setelah setahun. Ya, misalkan kita ngidam-ngidam HP nggak keturutan, nemu di jalan, wah HP ini HP impian saya, tapi sementara bukan milik saya karena harus diumumkan dulu, harus jujur diumumkan selama setahun dengan berkala. Ini di luar tanah suci ya, katakanlah di tempat kita diumumkan setahun, nggak datang pemiliknya, baru boleh kita manfaatkan, boleh kita miliki. Nah itu kalau barang temuan di luar tanah suci. Kalau tanah suci tidak boleh sama sekali untuk dimiliki. Dan siapa yang mampu mengumumkan barang temuan selama setahun? Maka dari itu mending dibiarkan saja. Adapun orang lain yang mengambil tidak bertanggung jawab, itu urusan dia dengan pemiliknya, dan saja Allah Subhanahu wa taala akan berbuat adil di dalam hal tersebut. Jadi itu bukan barang kita, maka jangan kita ambil. Pokoknya orang tanah suci jangan kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Wallahu a'lam. Masih terkait dengan barang temuan. Sekarang kalau yang ditemukan itu anak laki, anak temuan oleh orang tuanya lalu ditemukan. Definisi laki adalah anak kecil yang belum balik yang ditemukan di jalan atau tersesat di jalan atau tidak diketahui nasabnya. Maka hukumnya bagaimana? Hukum memungut laki adalah fardu kifayah, wajib. Hukumnya wajib. Pokoknya ada yang memungut, ada yang mengambil, hukumnya wajib. Kalau tidak ada yang ambil, seluruh orang yang sempat melihatnya dosa. Kan harus difahami. Ya, ada bayi di jalan dilihat lalu ditinggal. Ada orang tua lihat tinggal. Sampai 10 orang sampai bayinya meninggal, semuanya berdosa. Maka harus ada yang
beda dengan sebelum-sebelumnya. Kita menemukan barang berharga di jalan, tidak kita ambil, dosa tidak? Tidak dosa. Karena kita mungkin tidak mau terbebani tanggung jawab membongkar. Kita menemukan kambing di jalan, tidak kita ambil, dosa tidak? Tidak. Karena kita tidak bisa merawat dan tidak mampu membongkar. Ya, jadi barang temuan tidak diambil tidak apa. Tapi kalau anak kok wajib? Kira-kira apa bedanya? Kira-kira kenapa kok berbeda hukumnya? Menemukan barang temuan tidak wajib diambil. Diambil boleh, tapi harus tanggung jawab membongkar. Tidak diambil tidak dosa. Tapi kalau anak kok dosa? Tidak diambil. Karena berkaitan dengan nyawa manusia. Manusia makhluk yang Allah berikan kelebihan dibanding dengan yang lain. Jadi beda. Kambing hilang di mangsa serigala, ya sudah. Binatang ini sudah menjadi kodratnya. Kalau nggak kita ambil, ya dimakan serigala. Tapi kalau manusia ada kesempatan bagi kita untuk menyelamatkan, lalu kita sia-siakan, dosa. Sama dengan kita membiarkan nyawa manusia itu mati. Maka hukumnya berbeda. Menemukan manusia yang masih bernyawa dengan menemukan benda mati ataupun hewan, jelas berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan kelanjutan anak temuan tersebut? Bagaimana dengan keislamannya, kemerdekaannya? Maksudnya merdeka itu dia bukan statusnya budak, dan bagaimana dengan nafkahnya? Apabila ditemukan di negeri Islam, maka dihukumi sebagai seorang muslim dan dihukumi sebagai orang yang merdeka dimanapun ia ditemukan. Jadi bukan budak. Karena hukum asal manusia itu merdeka. Apabila ia membawa harta, maka ia diberi nafkah dari hartanya. Kalau tidak, maka nafkahnya diambil dari baitul mal. Ya, misalkan orang tua bayi ini kaya raya, tapi entahlah ia mungkin tidak ingin memiliki anak. Jadi dia hanyutkan bayinya di sungai, tapi diberi apa? Disisipkan uang atau disisipkan kartu ATM beserta nomor PIN-nya dengan nominal yang uang. Misalkan, ya, saya mau bertanggung jawab untuk menafkahi anak ini, tapi saya nggak mau merawat, saya nggak mau merawat anak. Misalkan orang tua yang buta, ya, yang gelap mata, bisa seperti itu. Uang saya banyak, anak saya banyak, tapi saya nggak mau terbebani dengan anak. Ya, saya tidak mau terbebani anak. Saya ingin terlihat, ya, masih bujang, apalagi mungkin malu kalau mereka punya anak. Akhirnya apa? Dia persiapkan segala sesuatu, dia taruh ATM di bawah anak tersebut, lalu dia tinggal di suatu tempat. Isi ATM-nya 1 M misalkan. Misal orang kaya, pokoknya dia nggak mau merawat anak, nggak mau dia punya anak, maka dia dinafkahi dari uang itu. Ya, dinafkahi dari uang. Tapi kalau anak ini tidak meninggalkan harta sedikit pun, maka yang menafkahi adalah baitul mal, diambil dari baitul mal. Atau kalau ada orang yang berbaik hati untuk mengadopsinya. Ya, jadi kesimpulannya, siapapun yang menemukan ambil, jangan khawatir dengan rezekinya. Kalaupun dia tidak memiliki harta untuk menafkahi anak tersebut, ada hak yang bisa dia dapatkan dari baitul mal. Ya, nah sekarang masalah nggak ada baitul mal,
atau diserahkan ke panti asuhan, yang nanti panti asuhan ini misalnya menerima dana untuk anak-anak yang ditinggal orang tuanya, anak-anak yatim. Ya. Dari Sulaim Abu Jabilah, seseorang dari Bani Sulaim, dia berkata, aku menemukan seorang anak, lalu aku membawanya menemui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka berkatalah Quraisy, wahai Amirul Mukminin, sungguh ia adalah orang yang saleh. Umar berkata, apakah benar dia seperti itu yang menjual dia? Umar berkata, bawalah ia dan ia merdeka dan engkau mendapatkan walaknya, dan kewajiban kami Baitul Mal memberikan nafkahnya. Intinya, kisah Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa anak yang ditemukan itu nafkahnya ditanggung Baitul Mal. Jika tidak ada kaum muslimin yang bersedia untuk mengadopsi dan menafkahinya, ya. Tapi kalau ada yang bersedia menghandle, sudah saya rawat, saya nafkahi, maka silakan. Kemudian warisan anak temuan. Apabila anak temuan meninggal dan ia meninggalkan warisan serta tidak meninggalkan ahli waris, maka warisannya menjadi milik Baitul Mal. Demikian pula diat atau dendanya jika ia dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, anak yang ditemukan kalau ternyata ia membawa harta, maka sekali lagi harta itu bukan milik yang menemukan. Harta ini milik anak itu, boleh dimanfaatkan untuk nafkah anak itu, boleh, tapi kita tidak berhak untuk mengambilnya kecuali dengan cara yang wajar. Gimana itu? Ya misalkan kita mau membeli kebutuhannya, lalu butuh naik kendaraan misalnya, sehingga keluar uang bensin, lalu ada parkirnya, bayar parkir. Itu hal yang ya bisa dikatakan wajar lah, ya. Jadi mau kemana? Mau beli kebutuhan anak temuan, naik kendaraan kita, kemudian bensinnya kita ambil dari harta yang ada. Kita ambil dari ATM-nya misalkan, yang ditarik, kita sisihkan untuk transportasi, parkir, maka ini masih wajar, tidak masalah. Tapi tidak boleh kita ambil lebih dari kebutuhan untuk membelanjakan kebutuhan dari bayi tersebut. Maka sekali lagi harta itu milik anak tersebut. Nah, kalau ternyata anak itu meninggal dunia, kita tatkala menemukan sudah dalam kondisi kritis, Allah terlambat untuk diselamatkan. Maka harta yang ada pada anak tersebut itu milik Baitul Mal, bukan milik orang yang menemukan. Kenapa? Karena anak manusia itu tidak ada yang memiliki. Kembali lagi, karena dia dihukumi merdeka, bukan budak. Kalau budak betul, ia milik tuannya, harta dan dirinya milik tuannya. Tapi kalau anak itu merdeka, maka itu bukan milik kita. Sehingga harta yang kita temukan bersamanya itu bukan harta kita. Jelas ini harta anak tersebut.
Nah, ketika anak tersebut meninggal dunia, maka hartanya harusnya diwariskan kepada ahli waris. Tapi kan dari ketahui ini anak siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Maka ketika ada harta yang tidak berstatus milik seseorang, maka kembalinya ke Baitul Mal. Ya. Jadi ini harta umat Islam yang nanti dialokasikan untuk kepentingan umat Islam. Nah, demikian pula dia dendanya jika dia dibunuh. Nah, ini juga misalkan anak ini ditemukan dalam kondisi terluka, ada kondisi luka yang diduga kuat, dia ada upaya pembunuhan, misalkan nih, dan ternyata ia tewas. Setelah tewas diungkap pembunuhnya, ya, ketahuan. Lalu pembunuhnya mau menebus dengan membayar diat. Dan setelah itu tidak diketahui anak ini siapa bapak ibunya, karena pembunuhnya itu mau membayar diat, dan diat itu diserahkan kepada keluarga korban. Nah, keluarganya nggak tahu siapa, benar-benar tidak tahu anak ini anak siapa. Maka ketika pelaku pembunuhan itu membayar diat, diatnya diserahkan kepada Baitul Mal. Ya. Kemudian, bagaimana jika ada yang mengakui nasabnya? Barang siapa yang mengakui nasabnya baik laki-laki maupun wanita, maka ia diserahkan kepadanya selama wujud dari anak perempuan itu adalah hal yang mungkin sebagai anaknya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kalau ternyata memang itu anak hilang, bukan anak yang ditinggal orang tua, maka wallahu a'lam bishawab, kalau ada orang yang mengaku sebagai ibunya, mudah sama sekali, mudah. Tinggal lihat identitas atau bukti. Ya. Ketika kita menemukan seorang anak dengan ciri-ciri tertentu, kita umumkan, lalu ada orang datang, itu anak saya. Kalau anaknya itu sudah dewasa, dalam artian mungkin karena teman itu anaknya belum balik dong. Tapi kan berbeda-beda. Kalau dia anak sudah usia ya 4 tahun, 3 tahun, dia mengenal orang tuanya, ya serahkan aja tanpa harus menanyakan identitas dan sebagainya. Kalau anaknya menyebut orang tuanya, yang datang. Tapi kalau bayi, nah ini mungkin butuh identitas atau bukti. Ditambah lagi apa? Kalau ada 2 orang yang mengakui nasabnya atau lebih, gimana ini bayangannya? Ya, misal bayi yang baru lahir ditemukan. Jadi setelah persalinan, ya Allah alam gimana ceritanya, yang jelas ada bayi yang ditemukan. Diumumkan, ternyata ada 2 ibu yang mengaku baru saja melahirkan. Ya Allah alam, mungkin pas bencana gitu ya, di rumah sakit ada bencana, ibu-ibu yang melahirkan terpisah dari anaknya karena bayi-bayi itu diungsikan dengan cepat. Qadarullah, ada yang ditemukan, tapi juga ada yang meninggal, hilang. Nah, bayi yang ditemukan ini, ya misalkan
diumumkan bagi para pasien yang hari ini melahirkan telah ditemukan seorang bayi. Datang dulu itu anak saya, enggak itu anak saya. Gimana kira-kira? Ya, masing-masing gak rindu kalau anaknya yang hilang. Kalau ada bencana bisa jadi ini terjadi. Dia merasa pada diri itu anak saya yang selamat. Kebetulan mungkin sama. Apa kelaminnya laki-laki? Iya, saya juga barusan melahirkan anak laki-laki. Tanya dokter ini. Ya, satu juga. Saya juga melahirkan anak laki-laki. Tanya dokter ini. Nah, gimana ini? Maka tetaplah nasabnya bagi orang yang mendatangkan bukti atas pengakuannya. Nih, mana buktinya itu anakmu? Coba ditimbang misalkan. Ya, jadi dokter mencatat saat lahir anak ini beratnya misalkan 3 kilo. Kamu, ibu, waktu lahiran tadi data dari dokter beratnya berapa? Anak saya tadi lahir beratnya 2,5 kilo. Ditimbang ternyata 2,5 kilo, jelas. Oh, ini berarti anaknya ibu ini. Misalkan belum ada dokumentasi sedikit pun, ya, jadi pas lahiran belum sempat difoto, dokter cuma menyampaikan data panjangnya sekian, berat badan sekian. Ibu itu ingat, lalu diletakkan di ruang inkubasi atau apa terjadi bencana, ya, ibu-ibu yang melahirkan berhasil dievakuasi. Sebagian bayi yang lahir bisa dievakuasi, sebagiannya tidak. Jadi bayinya cuma satu yang baru lahir, ibu yang melahirkan 2, mau nggak mau satunya selamat, satunya tidak. Maka buktinya apa itu anak? Ya, kalau punya bukti lebih kuat daripada itu, datangkan apa namanya foto. Habis lahiran langsung difoto. Ya, dan HP masih aman. Jadi ibu yang melahirkan foto anak itu, lalu apa? HP-nya dia pegang dan dia berhasil selamat dengan HP-nya. Ini Pak buktinya, nih. Ini anak saya nih, karena saya sempat memfotonya. Yang satu dia nggak punya bukti, atau dia punya foto tapi bukan foto bayi itu, jelas. Nah, sekarang masalahnya, kalau tidak ada yang dibawa, apa artinya? Nggak ada yang bisa membuktikan. Ya, data bayi itu betul-betul belum tercatat, beratnya belum diketahui, panjangnya belum diketahui, kemudian tidak ada bukti spesifik. Misalkan di bedong pakai bedongnya siapa? Ternyata bedongnya rumah sakit, ya, bukan bedong dari ibu bayi tersebut yang bawa dari rumah. Ini masih betul-betul sama, ya, nggak ada bukti foto, nggak ada bukti dokternya mungkin nggak selamat. Dokter yang melahirkan mana? Dokter yang melahirkan nggak selamat sehingga belum sempat memberikan data. Itu sini anak siapa? Ibu yang pertama, anak saya itu. Ibu yang kedua, enggak, itu anak saya. Kok ya kebetulan mirip, ya, apalagi bayi ya, namanya bayi ya sama aja, hampir-hampir sama gitu ya. Maka dibawa kepada al-qafah. Siapa al-qafah? Yaitu mereka yang mengetahui tentang nasab dengan melihat kepada kemiripan. Di zaman dulu ada ahli nasab, itu ada, ya. Kemudian dihubungkan dengan orang yang ditetapkan al-qaif, orang yang ahli tentang nasab tadi, bahwa dia anaknya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang gimana? Tes DNA.
wasiat berarti telah ditetapkan kepada orang tertentu, namun tetap harus melihat kriteria dari hartanya. Karena wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ya, misalkan ada orang yang kaya raya, rumahnya ratusan rumah, lalu salah satu rumahnya itu diwasiatkan kepada seseorang, bukan ahli waris, mungkin orang yang pernah berjasa pada hidupnya. Ya, nanti kalau saya mati, rumah ini saya berikan kepada. Secara hitungan harta ini masih kecil karena rumahnya banyak, jadi nggak kurang dari sepertiga. Tapi kepemilikannya nanti ketika dia sudah meninggal, maka ini jatuhnya wasiat, bukan hibah. Kalau hibah saat itu, ya sekarang saya berikan ini kepadamu, balik nama, segera balik nama, ya itu hibah. Tapi kalau nanti kalau saya sudah mati, rumah ini milikmu, ini wasiat. Kalau ditentukan dengan hitungan tertentu warisan, meskipun tanpa pemberitahuan, dan ini kebanyakan, ya rumah ini milik orang tua, tanpa ada pemberitahuan apa-apa, setelah meninggal maka jadi milik ahli waris. Nah, ini bukan hibah juga, ini bukan hibah. Kemudian di saat hidup itu wallahu alam, di saat dalam kondisi masih sehat ya, karena kalau mendekati sakit itu bisa menjadi wasiat pula. Kemudian tanpa imbalan. Nah, ini. Ya, karena kalau menyerahkan harta ke orang lain dengan imbalan, maka jatuhnya jual beli. Saya berikan rumahku ini kepadamu, harganya 500 juta. Jual beli atau hibah ini? Jelas jual beli. Ya. Karena ungkapan saya berikan, saya serahkan, itu masih ambigu. Ya. Seperti yang kemarin sempat kita bahas, minjem. Ya, saya minjem mobilnya besok, pakai bahasa minjem, tapi yang dipinjemin itu rental. Jatuhnya apa? Sewa menyewa. Kalau minjem dalam istilah syariat, ya, i'arah itu tanpa ada biaya. Pinjam meminjam al-ariyah, sudah kita bahas ya, al-ariyah. Tapi kalau ternyata itu ada biayanya, maka jadinya ijarah, sewa menyewa. Jadi jangan kita tertipu dengan lafaz, dengan ungkapan. Saya serahkan rumah ini kepadamu dengan 500 juta, berarti jual beli. Ya. Jadi betul-betul memberikan kepemilikan harta. Harta ini sekarang menjadi milikmu tanpa ada biaya apapun, tanpa ada kompensasi apapun, maka itu hadiah. Ya, maka itu hadiah. Anjuran hibah atau hadiah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai wanita muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita di antara kalian meremehkan pemberian kepada tetangganya meskipun hanya firsina syatin, ujung kaki kambing, atau ini kikil, meskipun hanya dikasih kikil kambing, ya. Dan kikil kambing itu diantara harta yang remeh ya di zaman dulu. Karena apa? Jangan meremehkan
meremehkan, meskipun cuma dikasih sedikit, meskipun cuma dikasih kikilnya. Kalau sekarang kikil kambing termasuk makanan yang istimewa, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Hadiah itu jangan diremehkan. Sekecil apapun hadiah yang diberikan, maka terimalah, dan itu bagi yang memberi akan mendapat pahala. Dari yang pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tahadu, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi memberi hadiah ini termasuk di antara hal yang dianjurkan. Hibah termasuk di antara hal yang dianjurkan, karena ini di antara sebab saling mencintai. Kemudian menerima hibah walaupun sedikit. Ya, ini anjuran untuk menerima hadiah meskipun barang remeh, meskipun barang tidak berharga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau du'itu ila dira'in aw qura'in la ajabtu, wa la utiya ilayya dira'un aw qura'un la qabiltu." Kalau aku diundang makan zira' atau qura'. Apa itu? Zira' dari hewan adalah kaki bagian atas, kaki. Sedangkan qura', ya, sedangkan qura' itu bagian di bawah mata kaki yang tidak berdaging. Oh, berarti beda ya. Zira' itu bagian kaki. Zira' itu apa tuh? Betis ya. Betis. Sampil berarti. Ya kan? Ya tidak. Hewan zira' adalah hewan dengan kaki bagian atas. Ya, sampil ya. Hah? Tangan. Paha itu bukan sampil. Sampil itu kan dari ujung kepala sampai mata kaki, ya kan? Betul kan? Nah, berarti sampil. Ini mewah ini. Sampil kambing itu termasuk bagian yang terbaiknya. Ya. Nabi kalau diundang makan sampil datang, atau diundang makan qura'. Nah, kalau qura' ini apa? Bagian di bawah mata kaki. Nah, ini baru kikil. Ya, baru kikil yang tidak berdaging, sedikit dagingnya, ya, hanya kulit yang melempar. Tapi di sini intinya zira' dan qura' secara khusus disebutkan untuk menggabungkan antara sesuatu yang rendah, sesuatu yang rendah itu yang qura', kikil, dan sesuatu yang berharga itu yang zira', sampil. Karena zira' begitu disukai oleh beliau, yaitu Nabi senang makan sampil kambing, sedangkan qura', kikil, itu tidak berharga. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang kalau diundang. Intinya Nabi diundang makan besar, makan kecil, datang. Beliau kalau diberi hadiah makanan besar, makanan kecil, beliau terima. Ya, jadi kesimpulannya, jangan meremehkan hadiah dari orang lain meskipun tidak berharga. Ya, kadang-kala kita itu nyinyir, makanan kok ini dikekno, ya, makanan kok ini dipakai-pakai, oh ini, jangan. Ya, kita nggak tahu ketulusan dari saudara kita ketika memberi. Meskipun mungkin
suka memberi tapi bagian-bagian yang nggak berharga, ya. Suka ngasih makanan tapi makanan-makanan yang bisa dikatakan orangnya sendiri nggak mau makan. Itu urusan dia. Yang penting kita dapat hadiah, seremeh apapun jangan kita tolak, jangan kita hina. Apalagi kita kaitkan dengan kedudukan orang yang orangnya sekaya ini, tapi bagi-bagi hadiah cuma ini. Nah, misalnya, itu urusan dia, urusan dia. Jangan kita ini. Kita terima. Masalah kita mau minat atau tidak itu urusan lain. Kalau kita tak minat, ya kita berikan kepada orang lain. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Nabi SAW itu orang yang menerima hadiah. Beliau tidak ingin mengecewakan pihak yang memberi. Itu kesimpulannya. Ya, jadi beliau nggak pilih-pilih. Ya Rasulullah, ada undangan makan, apa kikil lah, misalkan. Ada undangan makan apa menunya? Menunya cuma tahu tempe, saus. Nah, itu bayangan kita. Nabi SAW tidak. Beliau diundang makan mewah, oke. Diundang makan biasa, oke. Dikasih hadiah ini diterima, dikasih hadiah itu diterima. Karena beliau tidak ingin mengecewakan orang yang memberi hadiah. Terlepas apakah nanti beliau manfaatkan atau tidak, itu urusan lain. Nah, jadi kita kalau dikasih hadiah terima saja. Kalau ternyata kita nggak selera, maka kita serahkan kepada orang lain, kita berikan kepada pihak lain. Misalkan, ya, jadi jangan kita meremehkan hadiah dari orang lain. Apalagi kalau kita menuduh dia tidak tulus, ya, apalagi kita menuduh dia penghinaan. Masa saya dikasih barang seperti ini? Bisa jadi orang itu mampunya hanya memberikan itu. Ya, apalagi orang kampung, punyanya apa? Ya saya punya cuma singkong di kebun, nggak punya lebih dari ini. Ya saya masakkan, saya berikan. Kita, apa ini singkong? Nah, tidak pantas. Karena orang itu memberikan hanya tulus, hasil bumi dari hasil dari kebunnya, dia ingin memberikan yang dia miliki, dia masakkan untuk kita, maka jangan kita hina, jangan kita remehkan. Jadi inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi kita bahas hadiah yang tidak boleh ditolak. Secara khusus ada hadiah yang tidak boleh ditolak. Dari Azhar bin Thabit al-Ansari yang berkata, telah bercerita kepada Rasulullah bin Abdullah yang berkata, dan masuk menemuinya lalu memberi minyak wangi dan berkata, Anas radhiyallahu tidak menolak minyak wangi. Ia berkata, Anas beranggapan bahwa Nabi SAW tidak pernah menolak minyak wangi. Nah, ini diantara hadiah yang tidak boleh ditolak, minyak wangi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal-laban." Tiga hal yang tidak boleh ditolak: bantal, minyak rambut, dan susu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di antara tiga hal ini mungkin yang sering kita dapatkan cuma susu, ya. Orang ngasih bantal mungkin untuk manten baru. Minyak rambut, pomade mungkin ya, laki-laki.
mungkin sekarang kita tidak tahu apa hikmahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih membahas tentang hadiah, yaitu membalas hadiah. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, silakan. Yang betul harus adil, dan adil tidak selalu sama. Adil gimana? Saat ini kakak masuk sekolah, diberikan tas, buku dan lain sebagainya. Adiknya belum, tapi adiknya saat ini sedang butuh apa? Misalkan, maka dia diberikan ini, kakaknya diberikan itu. Secara nominal nggak sama, tapi adil sesuai dengan kebutuhannya. Nanti ketika adiknya sekolah juga diberikan yang sama. Ya. Jadi hibah kepada anak itu harus adil, dan adil itu tidak selalu sama. Ya, anak yang dewasa kita kasih uang saku 20.000, yang masih kecil kita kasih uang saku 5.000, sesuai kebutuhan dan tingkat kedewasaan. Adil ini. Yang nggak adil yang satu dikasih, yang satu enggak. Nah, ini nggak adil. Termasuk nggak adil, kakak yang dewasa dikasih 50.000, adik yang masih SD juga dikasih 50.000. Nah, ini nggak adil. Karena apa? Kebutuhan kakak lebih banyak daripada adik. Adiknya kebanyakan gitu maksudnya. Adiknya kebanyakan. Ya. Ini kalau orang tua ke anak, orang tua ke anak. Tapi kalau orang lain ke anak-anak kita, ya mau kasih hibah seperti apapun bebas. Ya, saya mau kasih ke anak besar 50.000, saya mau kasih ke anak yang kecil 50.000, itu hak saya. Ya, itu hak saya, karena ini bukan hibah antara ayah dan anak. Kalau kepada orang lain, boleh nggak? Kita kasih tetangga saya yang itu saya kasih ini, tetangga yang itu saya kasih itu, kan bebas, itu hak saya. Mau memberikan kepada siapapun sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi kalau orang tua ke anak, hibahnya harus adil, hadiah harus adil. Itu benar. Wallahu a'lam. Kalau kita mau menghibahkan, perjanjian seperti apa maksudnya? Wallahu a'lam. Yang saya tahu, kalau itu hibah ya harus ada catatannya ya di zaman sekarang. Gak bisa langsung, gak bisa sekedar omong. Artinya kalau sekedar omongan, nanti pihak-pihak terkait yang tidak tahu atau mau memanfaatkan celah pasti akan bisa menggugat, dan ini sering terjadi. Iya, itu lebih baik. Karena apa? Misalkan kakak dan adik menghibahkan, ya, kakak menghibahkan tanah ke adiknya, ini buat kamu saja lah, ya. Tapi nggak dibalik nama. Lalu saat kakak meninggal, anak-anaknya melihat, loh ini kan tanah bapak, kok bisa dipakai sama Padahal dulu memang bapaknya yang menghibahkan ke omnya, ke pamannya. Nah, anak-anak si bapak ini nuntut, ya nggak bisa. Secara hukum
negara nggak bisa. Meskipun secara syar'i dulu ini ada buktinya dulu menghibahkan. Ya kita kalah kalau hukum negara. Apalagi anak-anak yang tidak tahu agama. Ya, jadi amannya hibah ya sekalian dengan surat-surat dan konsultasikan ke mereka yang paham hukum negara. Notaris. Wallahu a'lam. Ada kasus Ustaz kalau orang menerima tapi ada persyaratan yang diberikan. Itu gimana? Misalkan dia mau berangkat tapi ini buat kamu dan tak bisa tidak boleh dijual belikan, itu ada di catatan notarisnya gitu Ustaz, itu gimana? Jadi hibah dengan syarat. Ya. Hibah dengan syarat. Secara asal yang namanya hibah, penyerahan kepemilikan itu mutlak. Jadi konsekuensi dari perpindahan harta itu adalah kepemilikan mutlak. Maka dari itu harusnya tidak ada syarat. Harusnya. Karena sudah pindah kepemilikan bebas. Harusnya ya. Tapi kalau ternyata ada klausul seperti itu, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mungkin bisa kita pelajari. Baik, ada keterangan yang bisa saya cari di sini. Sebagian atau kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh hibah dengan syarat. Di antaranya Imam Ibnu Hazm mengatakan wala tajuzul hibatu bi syartin aslan, tidak boleh menghibahkan sesuatu dengan syarat sama sekali. Imam Ibnu Qudamah mengatakan la yasihhu ta'liqul hibati bi syarat, tidak sah mengaitkan hibah dengan syarat. Li'annaha tamlikun li mu'ayyanin fil hayat, karena itu kepemilikan untuk orang tertentu di saat hidup. Falam yajuz ta'liquha 'ala syartin, maka tidak boleh mengaitkannya dengan syarat. Kal bai' seperti jual, yaitu jangan kamu saya hibahkan ini tapi jangan kamu jual misalkan. Ya. Tapi sebagian ulama berpendapat boleh menghibah dengan syarat. Sebagian ulama, ya wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ikut pendapat yang boleh dengan syarat, maka persyaratan dari yang tercatat di notaris itu harus dipenuhi. Sehingga konsekuensinya kalau sampai mau dijual berarti hibahnya ditarik gitu ya. Begitu. Tidak gitu Ustaz, cuman syaratnya tidak boleh dijual itu aja. Iya, makanya syaratnya nggak boleh dijual. Berarti kalau penerima hibah mau menjual nggak bisa kan? Iya kan? Nah, lo ini milik saya, sudah atas nama saya. Tapi notaris datang, betul Pak ini milik Anda, tapi menurut pemilik aslinya yang menghibahkan rumah ini, tanah ini nggak boleh dijual. Ya misalnya mau ada jual beli, saya mau jual tanah ini. Jadi pihak yang menerima hibah mau menjual tanahnya, ya kan? Ketika diurus sama pembeli, calon pembeli pintar dia. Ini memang tanah atas namanya, tapi saya mau tahu riwayat tanah ini. Diceklah ke notaris. Riwayat tanah ini gimana? Ini tanah hibah Pak. Dan ternyata disyaratkan nggak boleh dijual. Nah, maka calon pembeli mundur. Wah, saya nggak jadi beli tanahnya Pak. Kenapa? Ternyata ini tanah hibah yang ada klausul nggak boleh dijual. Nanti saya melanggar